Salam jumpa pemirsa TVRI Papua Barat di seluruh Nusantara dan khususnya yang ada di tanah Papua. Senang sekali saya Lince Baransano menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang menjelang pelaksanaan International Konferensi and Indonesia Biology Consortium Kongres 2021. Dan tentunya tema dari pelaksanaan event internasional ini adalah membangun optimisme pasca pandemi COVID-19, pelestarian dan pemanfaatan biodiversitas untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan sekarang saya ada di studio TVRI Papua Barat dan sudah hadir para narasumber yang berkompeten. Baik, langsung saja kita perkenalkan para narasumber. Yang pertama adalah Rektor Universitas Papua. Dengan hormat kami sebut Bapak Dr. Meki Sagrim SP MSI. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Apa kabar Bapak? Aman. Ya, luar biasa Sehat Bapak. Ya, terima kasih. Ya, dan narasumber yang kedua adalah Ketua Panitia dari pelaksanaan acara ini sendiri dan beliau sekaligus selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dengan hormat kami sapa Bapak Dr. Cleopas Krei, SPD MSI. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, baik. Amin. Ya, luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, dan selanjutnya narasumber yang ketiga, ya dari pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Ya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Ya, dengan hormat kami sebut Bapak Dr. Onasius P. Matani, SHUT MSC. Ya, selamat datang di studio Pak Matani. Ya, apa kabar Bapak? Kabar baik. Iya, luar biasa. Iya. Baik pemirsa dan sudah hadir narasumber dan tentunya kita akan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa menjelang event berkelas internasional yang akan diadakan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan langsung saja saya akan bertanya kepada Ketua Panitia, ya Bapak Dr. Cleopas Krei, bisa menjelaskan terkait dengan KOBI dan juga keterkaitan atau perkembangannya dengan Universitas Papua seperti apa? Silahkan Bapak bisa dapat menjelaskan. Ya, baik. Lince KOBI adalah Konsorsium Biologi Indonesia dan konsorsium itu merupakan organisasi pengembangan pendidikan tinggi khusus biologi yang mengetengahkan isu-isu berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati, kemudian pembangunan berkelanjutan, dan tentunya mendorong akreditasi program studi biologi di seluruh Indonesia untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi di Indonesia begitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Pak Kelly sangat luar biasa. Tentunya ini satu kebanggaan tersendiri ya buat Universitas Papua karena dipercayakan untuk penyelenggaraan dari event berkelas internasional ini. Dan saya akan bertanya kepada Bapak Rektor, ya, Bapak Rektor, sebagai kampus Universitas Papua ini dipilih untuk menyelenggarakan event bertajuk internasional ini, kira-kira apa yang terbesit di dalam pikiran Bapak? Iya, silakan Bapak. Ya, sebagai rektor pada kesempatan saya sampaikan bahwa dengan masuknya program studi biologi pada Fakultas MIPA Universitas Papua sebagai anggota Konsorsium Biologi Indonesia, kemudian mereka secara rutin menyelenggarakan acara konferensi dan juga seminar baik nasional maupun internasional, dan pada kesempatan ini pada tahun 2021 kesempatan ini kemudian diberikan kepada Universitas Papua
Dan tahun 2021 ini juga melalui program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Indonesia, Pak Nadiem Makarim. Kemudian kita tahun 2021 ini ada program pertukaran mahasiswa, dan di Universitas Papua program studi S1 Biologi adalah yang pertama kali mengirim mahasiswa dari Universitas Papua ini untuk kemudian melaksanakan kegiatan belajar di Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Dan oleh karena itu mereka secara program studi biologi ini baik di MIPA sendiri maupun biologi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, mereka selalu berkolaborasi untuk kemudian menyelenggarakan event, diskusi-diskusi, dan tiba pada kesepakatan dan atas gagasan dari S1 Biologi MIPA Universitas Papua, kemudian diselenggarakan konferensi internasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 November ini. Dan ini merupakan suatu event yang penting bagi kita. Dari secara akademik adalah event di mana para peneliti, para dosen ini kemudian akan ambil bagian dalam proses untuk melaksanakan riset atau penelitian, kemudian melakukan publikasi, seminar-seminar, dan dari apa yang selama ini diriset dan juga diteliti ini akan menjadi momen yang penting untuk kemudian kita berusaha untuk diseminasi semua hasil riset itu bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kita tahu bersama bahwa Tanah Papua merupakan mega biodiversity untuk dunia, dan ini momen ini menjadi penting bagi kita dalam rangka kita berusaha untuk menunjukkan kiprah UNIPA secara khusus sebagai tuan rumah yang baik, dan kita akan kolaborasi dengan semua peserta ini baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk kemudian kita bangun komitmen bersama untuk pengembangan ilmu biologi secara khusus dan juga untuk pengembangan manusia. Iya. Baik, terima kasih Pak Rektor. Sangat luar biasa karena ini dalam situasi pandemi, kemudian dengan peraturan yang sangat super ketat, tetapi UNIPA bisa dipilih untuk menyelenggarakan event ini. Sehingga kita patut mengapresiasi luar biasa ya untuk pelaksanaan acara ini. Iya, dan selanjutnya mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Dr. Onasius Matani dari pemerintah daerah Provinsi Papua Barat sendiri terkait dengan pelaksanaan ICOBI ini. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Silakan Pak. Ya, terima kasih Lince dan pemirsa di rumah, Pak Rektor, Pak Ketua Panitia. Jadi kami pemerintah daerah Provinsi Papua Barat juga memiliki salah satu misi, yaitu pelestarian lingkungan dan sosial masyarakat. Itu salah satu misi, dan memang sejak dicanangkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi atau provinsi pembangunan berkelanjutan, itu pada tanggal 19 Oktober 2016 itu memang upaya-upaya untuk bagaimana menyelaraskan antara pembangunan menjaga lingkungan, tetapi pembangunan itu harus terus berjalan. Oleh sebab itu memang tahun 2018 kita mendorong berbagai kegiatan ilmiah maupun kegiatan-kegiatan nasional internasional yang memang mendorong ataupun juga bisa mengangkat citra Papua Barat di mata Indonesia maupun di dunia untuk bagaimana kita memang sebagai provinsi berkelanjutan itu bisa berjalan. Nah, hari ini kita bisa juga berbicara soal kegiatan internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Papua. Memang sejauh ini kita memang melakukan kerjasama dengan Universitas Papua, dan pemerintah daerah mendukung penuh apa yang dilakukan oleh UNIPA, sehingga memang kegiatan internasional seperti ini kami sangat mendukung, karena memang tugas pemerintah daerah ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari
mitra-mitra seperti yang paling utama Universitas Negeri Papua yang selama ini sudah berjalan dengan kami. Nah, oleh sebab itu untuk kegiatan yang akan dilaksanakan besok kami sangat senang dan juga berterima kasih dan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini oleh Bapak Gubernur kami sangat mendukung itu karena ini merupakan salah satu misi dari pemerintah Papua Barat dan juga dari misi ini kan sudah berapa kegiatan yang memang selama ini sudah kita lakukan bersama dengan Universitas Negeri Papua dan itu sudah mengangkat harkat kita di mata Indonesia maupun di mata dunia. Nah, oleh sebab itu kepercayaan diberikan kepada Universitas Papua untuk kali ini akan kita dukung sama-sama dan kita memang berharap universitas ini akan tumbuh menjadi universitas yang hebat, tidak saja nasional tapi juga internasional sehingga kegiatan-kegiatan selanjutnya akan terus kita lakukan di sini sehingga upaya-upaya kita dalam mendukung Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan ini dapat terwujud. Misalnya 70% yang kita cita-citakan, saat ini kita sudah 69% tutupan hutan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini akan membuat masyarakat luas baik di Papua sendiri maupun Indonesia akan menyadari betapa pentingnya hutan kita, betapa pentingnya keanekaragaman hayati yang tadi disampaikan Pak Rektor maupun Pak Kelly bahwa ini harus tetap kita jaga karena ini menjadi sebuah kekayaan kasana, kekayaan di alam Papua yang harus kita jaga dan itu kita berharap sepenuhnya dari Universitas Negeri Papua sehingga dengan hasil-hasil penelitian pengkajian yang telah dilakukan dan akan diekspos besok itu akan menjadi pengetahuan bagi kita semua betapa pentingnya alam Papua ini sehingga sekalipun kita berupaya keras untuk membangun tetapi juga kita tetap menjaga lingkungan alam ini sebagai karunia dari Tuhan yang harus kita jaga bersama. Demikian. Iya, baik. Pak Matani tadi sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pihak Universitas Papua dan ini kalau tidak salah ini merupakan event internasional yang kedua ya. Iya. Setelah pelaksanaan event internasional pada tahun 2018, ya, ICBE dan tentunya pada saat ini kita akan mendengarkan informasi yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, bahkan juga akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat yang ada, khususnya yang ada di tanah Papua. Dan baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, masih kembali bersama kami di studio TVRI Papua Barat. Ya, dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi yang sangat menarik juga yang akan disampaikan oleh para narasumber. Ya, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Ketua Panitia, Bapak Kelly. Ya, Bapak bisa menceritakan terkait dengan persiapan pelaksanaan dari panitia sendiri seperti apa sampai dengan saat ini. Silakan, Pak. Ya, baik Lince dan pemirsa di rumah. Persiapan international conference ini kita sudah lakukan kurang lebih 10 bulan dan semua proses sudah kita lakukan ya, dan saat ini kita sudah mencatat lebih dari 200 institusi di seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri
yang berkontribusi dalam konferensi internasional ini. Dari itu ada lebih dari 100 naskah yang sudah mendaftar ke panitia. Sebagian besar dari universitas yang ada di luar Papua. Saya sebut paling jauh dari universitas di Aceh, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, di Pulau Jawa, misalnya dari UGM, dari Brawijaya, dari Malang, juga dari IPB dan kampus-kampus yang memang kita tahu sudah sangat advance, sudah sangat maju. Dan dari itu Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dan juga masyarakat yang ada, bahwa konferensi internasional ini kita laksanakan untuk mendorong upaya-upaya bersama antara pemerintah, university dan juga masyarakat dalam mendukung Sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, kemudian melalui pemerintah Provinsi Papua Barat juga sudah mendeklarasikan provinsi konservasi atau pembangunan berkelanjutan. Tentunya seperti tadi Pak Rektor sampaikan bahwa hasil-hasil riset dari dosen, mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3 itu harus didiseminasikan, harus sampaikan kepada masyarakat umum dan juga kepada pemerintah, sehingga hasil-hasil kajian itu bisa menjadi salah satu metode untuk melaksanakan rencana-rencana pembangunan yang berbasis kepada pelestarian lingkungan. Tujuan dari konferensi internasional ini tentunya kita ingin supaya ada peningkatan kapasitas dari tenaga dosen kita, mahasiswa kita di Universitas Papua yang bisa kita dorong ke tingkat yang lebih tinggi. Dan tentunya ini akan mendukung visi dan juga misi bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Kemudian kita juga ingin membangun sebuah working group atau networking dengan berbagai university, berbagai stakeholder untuk meningkatkan kemampuan dosen-dosen dan juga mahasiswa kita untuk melakukan riset-riset, menulis dan mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya, dan tentunya dengan dukungan besar dari pemerintah dan juga dari Rektor Universitas Papua bersama-sama dengan Konsorsium Biologi Indonesia, itu akan sangat baik dalam pelaksanaan konferensi ini. Dan Lince dan pemirsa, dari konferensi internasional ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan keynote speaker dari Profesor Eric dari Texas University, kemudian Dr. Sebastian dari Curtin University Australia, dan juga Robert Heward dari Kamboja National University, dan juga Profesor Yatna dari Universitas Indonesia, kemudian Dr. Victor dari Conservation International, Profesor Charlie dari Papua Barat, dan juga Ibu Rita Satsitubun dari Universitas Papua. Sebagian juga dari mahasiswa kita yang masih aktif sebagai mahasiswa itu juga terlibat dalam konferensi ini. Baik. Demikian Lince. Iya, sangat luar biasa Pak Kelly. Iya, mungkin Bapak bisa sampaikan kira-kira sub-sub tema apa yang dimuat dalam konferensi biologi ini sendiri. Silakan Pak. Iya, baik. Pemirsa di rumah, kita mengetengahkan tema besar berkaitan dengan biodiversitas dan sistematika
kemudian juga mikrobiologi dan health atau kesehatan. Tema yang berikut berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, bioantropologi, dan juga konservasi. Tema-tema ini kita angkat sebagai wujud dari bagaimana Universitas Papua mendukung Sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dan kita juga mengingat bahwa UNESCO juga telah mendorong untuk kita terus di universitas memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang baik kepada masyarakat tentunya. Iya, baik, terima kasih Pak Kelly. Ya, ini kalau kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kelly ini sangat luar biasa pemirsa. Dan tentunya selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Rektor, kira-kira setelah pelaksanaan acara konferensi biologi internasional ini sendiri, apa yang menjadi komitmen Bapak sebagai Rektor Universitas Papua? Silakan Pak. Ya, terima kasih Saudari Lince dan juga pemirsa sekalian. Event yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 November ini adalah event ilmiah ya, yang memungkinkan untuk para peneliti, para ilmiawan turut berpartisipasi dan berbagian dalam agenda ini. Saya ingin informasikan kepada kita semua bahwa visi UNIPA adalah bahwa pada tahun 2035 itu Universitas Papua akan tampil sebagai universitas riset yang maju, mandiri, bertanggung jawab di tanah Papua dan juga di seluruh Indonesia. Kemudian kalau pola ilmiah pokok Universitas Papua itu adalah pertanian dan konservasi sumber daya alam. Saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa dari segi sumber daya dosen di Universitas Papua, jumlah dosen kami itu ada 559 orang, guru besarnya ada 10. Tapi dari 559 orang itu 58,3% itu menduduki jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Oleh karena itu di periode kepemimpinan kami, saya dan juga Pak Wakil Rektor 3 dan semua yang ada, kita berusaha untuk mengusung satu program atau kebijakan yang kita sebut sebagai cuci gudang asisten ahli, dan yang berikut adalah kita berusaha memperbanyak jumlah guru besar. Oleh karena itu dalam jangka waktu 1,5 tahun ini saja setelah kami menjabat, itu jumlah guru besar kami yang semula hanya 5 orang, kemudian tambah 5 orang jadi 10 orang. Nah, kemudian dari 58,3% dari 559 dosen itu yang masih menduduki jabatan fungsional asisten ahli itu, kita dorong untuk bagaimana mereka turut ambil bagian dalam agenda untuk bagaimana kita berusaha untuk Universitas Papua dari segi sumber daya dosen itu memenuhi standar yang ditentukan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu kami punya harapan besar adalah bahwa lewat agenda ini para dosen sekalian berusaha untuk ambil bagian, ikut ambil bagian dalam konferensi ini. Kemudian dalam konferensi ini juga ada sejumlah jurnal dan juga dokumen-dokumen lain yang dimungkinkan untuk kita saling sharing sumber daya, sharing hasil riset kita, untuk kemudian kita publikasikan di dalam jurnal-jurnal. Termasuk dalamnya kita punya jurnal di Provinsi Papua Barat yang kita kenal sama-sama sebagai jurnal IGIA Serhanjob ya. Itu juga jurnal itu sudah masuk dalam kategori jurnal bereputasi. Oleh karena itu kemudian ada sejumlah pembicara, ada sejumlah pakar yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ini merupakan kesempatan yang kita akan manfaatkan secara baik, sehingga jumlah dosen kami yang tadi saya bilang 58,3% masih menduduki jabatan asisten ahli itu, ini event yang betul-betul penting secara ilmiah bagi dosen yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kemudian publikasi dan sebagainya. Dan saya sampaikan informasi kepada kita semua bahwa UNIPA dalam usianya yang ke-21 tahun secara institusi belum pernah diakreditasi. Ya, belum diakreditasi. Oleh karena itu momen ini juga penting bagi kita,
supaya kita dosen-dosen ini semua berkiprah untuk meningkatkan riset mereka, publikasi mereka, menaikkan jabatan fungsional mereka, sehingga menunjang upaya kita untuk bagaimana Universitas Papua ini akan diakreditasi. Ketika Universitas Papua sudah diakreditasi, maka UNIPA ke depan akan tampil sebagai universitas yang maju dan berdaya saing. Ketika dia berdaya saing, ingat moto UNIPA adalah pro humanitatis scientia, ilmu untuk kemanusiaan. Kita tidak bisa punya keinginan yang tinggi untuk mau melaksanakan sesuatu, mau mengabdi, mau menjaga lingkungan yang baik, mau berkiprah untuk kerja-kerja kemanusiaan, tapi tanpa didukung oleh sumber daya dosen, didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki oleh Universitas Papua sendiri, didukung oleh kemauan etos kerja dan juga militansi dari sivitas akademika, sepertinya moto itu hanya kita sebut-sebut saja. Oleh karena itu betul-betul momen ini jadi penting bagi kita. Saya punya optimisme bahwa dengan adanya konferensi ini, nanti segala permasalahan yang kita bicarakan tadi, yang saya sebutkan tadi, yang berkaitan dengan akreditasi status UNIPA yang kita mau menuju universitas yang berdaya saing, kemudian jumlah jabatan dosen, sumber daya manusia yang dosen yang kita nilai masih perlu digiatkan lagi kembali supaya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi itu akan terpenuhi lewat momen ini. Demikian, Saudari Lince dan pemirsa sekalian. Iya, terima kasih Pak Rektor, luar biasa. Jadi pelaksanaan ini tentunya akan mendukung UNIPA untuk semakin maju ke depan ya Pak. Iya, dan tadi Pak Rektor sampaikan bahwa sebagian naskah dari yang akan diikutkan dalam konferensi ini akan dipublikasikan dalam beberapa jurnal. Tadi Pak Rektor sampaikan salah satu media publikasi adalah jurnal ilmiah Igya Serhanjo Pembangunan Berkelanjutan yang ada di Provinsi Papua Barat. Dan mungkin saya mau tanya sebelum ke Pak Matani, saya mau tanya konfirmasi ke Pak Kelly, kira-kira apa saja jurnal-jurnal yang nanti tulisan-tulisan ini akan dimuat di dalam jurnal-jurnal tersebut? Bisa disampaikan Bapak? Terima kasih, silakan. Ya, baik, Lince, pemirsa di rumah, kita telah mereview beberapa tulisan yang akan dipublikasi di jurnal Igya Serhanjo, dan juga kita kerjasama dengan beberapa jurnal di level internasional, misalnya Hayati Jurnal, dan tulisan-tulisan yang berangkat dari hasil-hasil penelitian fundamental maupun apply riset itu akan kita dorong untuk dipublikasi di jurnal-jurnal tersebut. Tentunya ada tema-tema yang akan menjadi target kita di terbitan-terbitan berikut ya. Ada volume khusus yang akan kita dorong di publikasi itu. Dan tentunya tema berkaitan dengan biodiversity dan juga pembangunan berkelanjutan akan menjadi satu sorotan kita di publikasi ini. Demikian, Lince. Iya, baik, terima kasih. Ya, pemirsa, tentunya nanti hasil-hasil ini akan dipublikasikan di jurnal-jurnal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kelly. Ya, dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi yang akan juga disampaikan oleh Bapak Dr. Onasius Matani dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Iya, Pak Matani, ini kalau kita melihat pembangunan itu akan berjalan dengan baik kalau ada rekomendasi dari hasil-hasil kajian yang sudah dilakukan. Dan sepanjang ini sejak tahun 2017 dengan adanya kehadiran Balitbangda di Provinsi Papua Barat, itu memberikan hasil-hasil rekomendasi melalui beberapa kajian ilmiah yang dilakukan. Dan saya mau bertanya kepada Bapak, mohon berikan komentar terkait dengan dukungan dari rekomendasi yang akan diberikan ke pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini Bapak Gubernur sendiri untuk dapat mengambil kebijakan seperti apa. Silakan Bapak. Iya, terima kasih pemirsa di rumah, Lince, Pak Rektor dan Pak Kelly. Memang di pemerintahan ini kita harus mengakui bahwa
era-era sebelumnya kita tidak banyak menggunakan hasil-hasil kajian dalam merumuskan kebijakan daerah. Nah, oleh sebab itu memang sejak 2017 dalam kepemimpinan Gubernur, khususnya Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan MSI, itu memang kita menggiatkan kinerja daripada Balitbangda sebagai ujung tombak untuk kajian-kajian ilmiah, tetapi juga kerjasama yang kita bangun dengan Universitas Negeri Papua, bahwa dukungan dari teman-teman dosen, teman-teman peneliti dari Universitas Negeri Papua, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi ataupun kajian-kajian, hasil-hasil penelitian yang memang telah dibuat dalam bentuk laporan-laporan, baik tentang luas tutupan hutan, kemudian tingkat kemiskinan, terus ketahanan pangan, dan beberapa kajian-kajian yang telah dilakukan itu memang akan menjadi poin-poin penting dalam merumuskan kebijakan daerah. Dan untuk diketahui oleh pemirsa kita semua bahwa dalam pemerintah Provinsi Papua Barat ini kita memang menggunakan hasil-hasil ini sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan, sehingga kita bisa tahu kira-kira arah kebijakan kita ke depan seperti apa yang kurang, apa yang menjadi kendala-kendala di pemerintah ini, baik di tingkat masyarakat, sosial budaya, kemudian tingkat kemiskinan, IPM-nya seperti apa, migrasi seperti apa. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi tolak ukur untuk merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan yang kita ambil itu tidak salah begitu, karena berdasarkan hasil kajian. Selama ini kan kebijakan-kebijakan diambil itu tidak berdasarkan hasil kajian yang ilmiah, sehingga memang kebijakannya tidak tepat sasaran. Kalau kita bicara ke Otsus juga dibilang gagal. Nah, ini bagaimana kita mengkaji hal ini di tahap 2 ini, sehingga itu yang mungkin nanti lahir dengan ada perdasus yang nomor 9, kemudian nomor 10 berkaitan dengan masyarakat adat dan wilayah adat, kemudian pembangunan berkelanjutan. Tetapi memang sayangnya ini implementasi dari Undang-Undang Otsus periode lalu, 20 tahun lalu. Nah, di periode kedua ini kita berharap ini dikuatkan lagi, kita bisa lahirkan sekitar 22 perdasus baru lagi, sehingga itu bisa implementatif nanti. Mohon dukungan dari teman-teman Unipa untuk kita jalan sama-sama. Nah, mungkin saya bisa kasih dorongan sedikit juga untuk tadi yang disampaikan Pak Rektor dengan Pak Kelly berkaitan dengan konferensi ini, bahwa ini kita memang menghadirkan dunia internasional. Jadi memang kami dari pemerintah daerah sangat mendukung Unipa, dan kami tahu bahwa Unipa sebenarnya sudah go internasional. Jadi mari kita sama-sama mendukung Unipa supaya hal ini bisa kita wujudkan dalam bentuk hasil-hasil kajian yang besok akan disampaikan oleh para peneliti, dosen, dan lain-lain, sehingga kita tunjukkan pada nasional tetapi juga internasional bahwa kita sudah bisa, Universitas Negeri Papua sudah bisa go internasional dan sudah mampu untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, mendukung pemerintah daerah, pemerintah Indonesia, dan dunia internasional seperti itu, di bawah kepemimpinan Pak Rektor kita ini. Iya, baik, terima kasih Pak Matani. Sangat luar biasa informasi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber pada segmen kedua, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dan masih di Studio 1 bersama para narasumber yang sangat luar biasa. Ya, dan untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Rektor, ya, terkait dengan kegiatan Konferensi Biologi Internasional ini sendiri, hubungannya dengan Merdeka ya belajar di kampus. Boleh Bapak memberikan komentar? Baik, terima kasih Saudari Linca dan juga pemirsa sekalian.
pola ilmiah pokok Universitas Papua itu adalah pertanian dan konservasi sumber daya alam. Iya. Jadi sesuai dengan aturan akademik, kurikulum yang disusun itu dipastikan bahwa setiap mata kuliah yang diasuh oleh para dosen di program studi manapun mesti mengakomodir pola ilmiah pokok ini. Oleh karena itu pola ilmiah pokok Unipa yakni atau PIP pertanian konservasi sumber daya alam ini benar-benar dia meet secara tepat, dia link secara tepat dengan konferensi internasional biologi ini. Oleh karena itu kita harapkan bahwa para dosen dan juga mahasiswa harus berkolaborasi untuk mereka melaksanakan tugas-tugas akademik mereka. Para dosen ketika mengajar dipastikan bahwa dia mengakomodir pola ilmiah pokok ini dalam materi-materi perkuliahan mereka. Kemudian hal yang berikut adalah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Teknologi, Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim ada merumuskan kebijakan yang kita tahu bersama yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dengan kebijakan ini maka ada 8 program ya. Ada beberapa yang saya bisa sebutkan, misalnya ada studi independen mahasiswa, kemudian praktisi harus mengajar di kampus, dosen juga harus belajar di dunia industri, kemudian ada proyek wirausaha mandiri, ada proyek membangun desa, proyek kemanusiaan, dan sebagainya yang harus dipastikan dikerjakan oleh semua perguruan tinggi. Sebagaimana di bagian awal saya sudah sebutkan tadi bahwa Unipa pada tahun 2021 ini kita dapat penghargaan sebagai bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, di mana Unipa dapat insentif sebesar 527 juta. Itu salah satu poin yang diamanatkan bahwa karena Unipa sudah berhasil melaksanakan kebijakan MBKM atau mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bagian dari IKU ya, indikator kerja utama kementerian, sudah dilaksanakan sehingga kita punya pandangan bahwa dengan diselenggarakannya konferensi internasional ini akan terjadi sinergitas antara para mahasiswa dengan para dosen, bahkan dengan tenaga kependidikan. Mereka semua akan berkolaborasi untuk kita berusaha mewujudkan kebijakan MBKM ini. Oleh karena itu kita harapkan bahwa setelah konferensi ini akan muncul kegiatan-kegiatan baru yang berkaitan dengan bagian dari implementasi MBKM ini. Misalnya ada studi independen, ada proyek-proyek kemanusiaan, ada kegiatan-kegiatan kewirausahaan, studi independen. Mahasiswa yang terlibat ini kita harapkan untuk dia ikut juga sebagai bagian dari upaya meriset dan juga publikasi. Karena mahasiswa sekarang begitu selesai dari menyelesaikan skripsinya harus dipublikasikan juga. Iya, benar Pak. Baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Wadahnya di mana kita bersyukur karena ada agenda ini akan memberikan ruang kepada dosen dan juga kepada para mahasiswa untuk kita sama-sama berkiprah untuk meningkatkan kompetensi kita, tapi lebih dari itu bagian dari upaya kita untuk mewujudkan apa yang tadi Lince sampaikan tuh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian Lince. Ya baik, luar biasa Pak Rektor penyampaiannya. Jadi berarti kedepannya itu juga lebih banyak harus ada kolaborasi dari dosen dan juga mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tidak ke kampus hanya untuk belajar, kemudian pulang, tetapi mereka itu pergi mendapatkan sesuatu dan juga mereka berkembang ketika dilibatkan dengan dosen-dosen untuk beberapa kegiatan yang memang akan mengasah kemampuan mereka sendiri. Iya, dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Kelly, Ketua Panitia. Iya, ini tadi disebutkan bahwa tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi dari negara-negara di luar juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Iya, Pak Kelly, mungkin saya mau bertanya, ini nanti bentuk kegiatannya seperti apa? Metode pelaksanaannya, Bapak Kelly bisa menjelaskan. Silakan, Pak. Ya, baik.
Lince dan pemirsa di rumah, kita dalam pelaksanaan konferensi internasional ini kita melakukannya secara hibrid antara daring dan luring. Jadi para peserta yang tidak datang ke Manokwari akan mempresentasikan hasil penelitiannya secara daring. Para keynote speaker juga termasuk Ade Billy Mamrasar, staf khusus Presiden, juga akan menyampaikan secara daring ya. Dan kita juga memahami bahwa saat ini kita masih berada pada suasana pandemi COVID-19, sehingga konferensi internasional ini juga akan tetap melakukan protokol pencegahan COVID yang ketat, dan kita akan berkoordinasi dengan Satgas COVID dan para pihak yang berkait ya. Kemudian pelaksanaan konferensi internasional ini juga kita akan didukung dengan tim IT dari Universitas Papua, dan dalam tim IT Universitas Papua ini juga melibatkan para mahasiswa Unipa yang sudah familiar dengan TIK ya, teknologi informatika dan komputer, sehingga Universitas Papua sudah siap ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita kawinkan antara daring dan luring. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan konferensi internasional ini tentunya kita didukung dan disupport oleh para pihak. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Rektor Universitas Papua yang dengan tema kepemimpinan, transformasi dan restorasi Unipa, beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang kita nilai ini bagian dari upaya untuk merubah wajah pendidikan di tanah Papua. Kita juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur, atas dukungan luar biasa kepada kami panitia untuk pelaksanaan konferensi internasional. Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, kami sampaikan terima kasih, dan juga saya izin Bapak Dr. Onesimus Matani selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang telah hadir dan juga memberikan dukungan kepada kami. Konferensi ini juga disupport oleh Conservation International dan juga Konsorsium Biologi Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Saya pikir itu Lince dan pemirsa di rumah, kita sudah sangat siap untuk go internasional begitu. Iya, luar biasa Lince, ya. Ini acara skala internasional, berarti panitianya juga bekerja keras benar. Iya, dan bekerja keras tidak hanya sendiri-sendiri ya, tetapi juga melibatkan banyak pihak untuk mensukseskan acara ini. Iya, baik, terima kasih Pak Kelly. Dan pemirsa, kalau kita melihat tema besar dari pelaksanaan acara ini dalam masa pandemi ini terkait dengan biodiversitas dan juga pelestarian serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Iya, dan secara khusus di Papua Barat juga di Provinsi Papua Barat ataupun di tanah Papua untuk biodiversitas ini sangat tinggi ya. Iya, dan kita tahu bersama bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat punya Perdasus ya, Perdasus nomor 9 dan nomor 10 tahun 2019. Dan saya mau bertanya kepada Bapak Matani, ya, dari sisi administrasi pembangunan, pengamatan Bapak terkait dengan pasca penetapan Perdasus ini sampai dengan saat ini implementasinya seperti apa? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Lince, pemirsa di rumah.
Pak Rektor dan Pak Kelly berkaitan dengan Perdasus nomor 9 dan 10 tadi saya sempat singgung. Iya. Itu memang kita ingin kita ingin ada ruang dan juga keberpihakan terhadap masyarakat adat, sekalipun memang di satu sisi kita punya Perdasus 10 yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Kita berharap bahwa cara-cara lama terhadap pengelolaan hutan, terhadap pengelolaan hak-hak masyarakat adat itu bisa kita perbaharui dan kita lakukan apa yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga di satu sisi kita boleh melaksanakan pembangunan, tetapi ruang utama kita atau tujuan utama kita adalah untuk keberpihakan terhadap masyarakat dalam sumber daya alam yang mereka miliki. Jadi makanya dua peraturan ini kita ingin bisa berjalan secara bergandengan atau beriring, sehingga bisa menyelamatkan sumber daya alam, tapi juga di situ juga ada masyarakat adat kita yang memang kuat dengan adatnya. Cuma memang dalam tahap implementasi sampai hari ini, kalau dalam pengamatan saya belum terlalu kuat di lapangan, karena kita cenderung untuk melahirkan perdasusnya, tetapi kita tidak menyiapkan perangkat untuk melaksanakan atau mengeksekusi dari Perdasus tersebut, sehingga memang masih berjalan secara parsial di dalam lapangan begitu. Jadi memang kita harus memperkuat ini, kerjasama juga terus dengan Unipa. Mudah-mudahan di Undang-Undang Otsus yang kedua ini atau tahapan jilid 2 Otsus ini kita punya peraturan pemerintah berkaitan dengan peraturan nomor 106 dan 107 terkait kewenangan. Itu ada beberapa perdasus yang harus kita siapkan dalam 1 tahun ini, sehingga bisa mendukung kewenangan-kewenangan yang kita miliki saat ini. Jadi memperkuat Perdasus nomor 9 maupun Perdasus nomor 10 ini. Nah, kita berharap memang dengan kegiatan internasional ini ada lahir, memang tadi saya singgung bahwa hasil-hasil kajian, hasil-hasil penelitian memang mengangkat sumber daya alam tadi yang betapa kaya, kemudian sangat bermanfaat, tetapi juga kita masyarakat Papua hari ini masih bergantung pada sumber daya alam itu. Jadi kalau memang kita laksanakan pembangunan ini tidak menyeimbangkan ekologi dan ekonomi ini, maka nanti tujuan kita ke depan tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Oleh sebab itu memang tadi kita sudah banyak bicara, fokus kita adalah konferensi ini, dan kita semua pemerintah daerah sangat mendukung apa yang dilakukan oleh universitas ini, sehingga kita support penuh bahwa hasil-hasil ini akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk kebijakan selanjutnya. Tetapi juga hasil-hasil ini akan mengangkat kita memberitahu kepada dunia bahwa Papua seperti apa. Dia kaya tapi dia juga butuh membangun. Gitu. Jadi bagaimana keseimbangan ini kita jaga. Saya pikir kita punya universitas ini sudah banyak peneliti, banyak dosen yang juga sudah mengabdikan diri untuk tanah Papua ini. Kita berharap dari mereka kita bisa lahirkan rekomendasi penting, sehingga pemerintah ini dalam kebijakannya tepat sasaran dan juga bisa mendatangkan kesejahteraan begitu bagi masyarakat di Papua Barat. Barangkali itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Kelly, yang selama ini kita tetap menjalin hubungan kerjasama. Kita akan terus menguatkan itu, sehingga bersama-sama dengan Balitbangda, kita di pemerintah daerah, kita semua untuk mengangkat Papua Barat ini dengan slogan-slogan yang selama ini sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Mari kita jaga alam, alam jaga kita jaga hutan, hutan jaga kita birukan langit, kita hijaukan bumi, kita wariskan mata air bagi anak cucu kita, jangan kita wariskan air mata bagi mereka. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ya baik, luar biasa Pak Matani atas penyampaiannya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian segmen ketiga. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Iya, baik pemirsa, kita kembali lagi pada segmen yang keempat. Dan pada segmen keempat ini kita akan mendengarkan harapan dan sekaligus closing statement dari para narasumber. Iya, dan untuk kesempatan yang pertama, kepada Pak Rektor disilahkan. Baik, Saudari Lince dan juga pemirsa sekalian, tema Universitas Papua adalah bahwa pada tahun 2035 UNIPA akan hadir sebagai universitas riset yang maju, mandiri, dan berbasis kearifan lokal. Sedangkan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumber daya alam. Di periode kepemimpinan kami, saya dan juga Pak Dr. Krey sebagai Wakil Rektor 3 dan juga semua unsur pimpinan Universitas Papua, kita mengusung tema Rektor UNIPA periode 2020-2024 adalah transformasi dan restorasi UNIPA menuju universitas yang berdaya saing dalam rangka mewujudkan ilmu untuk kemanusiaan atau pro humanitatis scientia. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa konferensi internasional ini adalah bagian dari upaya kita supaya segala permasalahan berkaitan dengan keterlambatan pengurusan jabatan guru besar maupun asisten ahli yang masih jumlahnya ada sekitar 58,3% itu akan terjawab dengan konferensi ini. Konferensi ini merupakan salah satu bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tema transformasi dan restorasi ini. Dengan tema transformasi restorasi ini, kita berupaya untuk membangun UNIPA menjadi universitas yang berdaya saing, ya, menuju universitas yang maju dan mandiri di tanah Papua. Kalau kita mau supaya Universitas Papua maju, ya, dua kata kunci saja. Mari kita transformasi. Mari kita lakukan kebijakan atau proses pembangunan yang basisnya adalah perubahan. Di samping itu, mau supaya UNIPA menjadi universitas yang berdaya saing, satu kata kunci lagi, restorasi, gerakan perbaikan. Dosen-dosen yang selama ini mungkin lambat dalam urusan berkaitan dengan peningkatan jabatan fungsional mereka, penambahan guru besar dan sebagainya, hanya dengan jalan restorasi. Kiranya Tuhan yang Maha Baik akan memampukan kita semua untuk mewujudkan atau nyatakan tema sentral ini, transformasi dan restorasi UNIPA dalam rangka mewujudkan UNIPA sebagai universitas yang berdaya saing, dalam rangka kita nyatakan bahwa ilmu benar-benar dipergunakan untuk kemanusiaan. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kita semua. Baik, demikian closing statement dari Rektor Universitas Papua, dan selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dan juga harapan-harapan yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat. Silakan Bapak Onasius. Terima kasih Lince dan pemirsa di rumah, Pak Rektor yang saya hormati, Pak Kelly. Visi dari pemerintah Papua Barat adalah membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Dengan visi ini, hari ini kita akan melakukan event internasional di Papua Barat. Nah, ini harga diri pemerintah Papua Barat juga di saat ini, sehingga kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Universitas Papua sebagai pilar pendidikan di Papua Barat. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di Papua, khususnya Papua Barat, tetapi juga bisa mengangkat UNIPA sebagai universitas yang bisa menjadi universitas yang maju, mandiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Kita semua dukung penuh untuk itu. Mari kita dukung, support kegiatan besar ini, sehingga kegiatan ini bisa berguna bagi kita, masa depan bangsa dan negara, tapi juga anak cucu kita ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati kita. Iya baik, demikian closing statement dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dan juga harapan-harapan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Dan juga sebagai informasi bagi pemirsa sekalian bahwa pelaksanaan acara ini akan dilaksanakan pada 24 sampai 25 November 2021. Dan selanjutnya silakan Ketua Panitia. Ya, terima kasih Lince. Pemirsa di rumah, kita semua
diberikan kesempatan untuk menyatakan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas apa yang telah diciptakan di atas bumi ini. Konferensi ini adalah salah satu cara kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan melakukan penelitian, publikasi atas apa yang kita teliti. Dan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan untuk seluruh dosen, praktisi, dan mahasiswa bahwa penelitian dan publikasi merupakan urat nadi kampus. Oleh karena itu kita semua harus memberikan nutrisi, memberikan gizi kepada urat nadi itu. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini kita bisa sama-sama akan lakukan pada tanggal 24 dan 25 November. Itu adalah bagian dari bagaimana memberikan nutrisi dan gizi kepada urat nadi itu. Dan akhirnya apa yang kita lakukan adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, penyelamatan bumi yang hanya satu ini, dan tentunya untuk kemaslahatan umat manusia di bumi. Demikian harapan saya, dan saya berterima kasih kepada Televisi Republik Indonesia Papua Barat yang telah mendukung program ini. Demikian, Lince. Baik pemirsa, demikian kita telah mendengarkan closing statement dari para narasumber dan juga harapan-harapan yang mereka harapkan untuk pelaksanaan dari acara bertajuk internasional yang akan dilaksanakan pada 24 sampai dengan 25 November 2021, dan tentunya mohon dukungan dan juga partisipasi yang luar biasa dari masyarakat dan juga semua pihak yang ada di tanah Papua supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua yang ada di tanah Papua. Karena untuk membangun tanah Papua kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi kita harus bersama-sama, kita berkolaborasi, bersinergi untuk dapat maju membangun tanah Papua menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Ya, demikian closing statement dari para narasumber. Terima kasih.